Tema firman Tuhan, bahaya sekali. Tanggal 13 Juni, Tuhan sendiri yang mempersingkat waktunya. Tuhan sendiri yang mempersingkat waktunya. Saudara, kalau Tuhan sudah mempersingkat, berarti kejahatan manusia, dosa manusia, sudah seperti terjadi pada zaman Nuh. Dosanya sudah naik di hadapan Tuhan. Matius pasal 24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, tugas kami sebagai hamba Tuhan, kami harus menyampaikan berita bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Tanggal 13 Juni ini, Tuhanlah yang sudah meluaskan hati dan pikiran dari Perdana Menteri Israel untuk menyerang ke Iran. Dan banyak orang-orang penting, jenderal-jenderal, petinggi dari Iran yang meninggal dalam perang ini. Dan saya mau katakan kenapa bahaya sekali. Saya percaya negara-negara Arab, mereka sementara menyusun kekuatannya. Mereka sementara menyusun strategi untuk bagaimana mereka bersekutu mereka. Mereka bersatu, mereka bergandengan tangan, mereka bagaimana, kapan waktu yang tepat. Negara-negara lain kelihatannya diam, tetapi firman Tuhan sudah berkata, Matius pasal yang ke-24, karena ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu akan terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ukraina melawan Rusia tanggal 1 Juni. Ini kalau kita lihat tanggal-tanggal ini, tanggal 1 Juni Ukraina menyerang Rusia dengan drone-nya. Bukan berarti Rusia tinggal diam, tetapi gengsi dari sebuah bangsa itu selalu akan muncul. Ingat, manusia punya yang namanya gengsi, ego, kesombongan. Apalagi kalau mereka punya kekuatan perang. Rusia punya kekuatan perang yang luar biasa. Mereka bagian 10 dari negara terkuat militer di muka bumi. Saudara yang saya kasih, prediksi saya bahwa kalau melihat dari firman Tuhan ini, di mana negara-negara Arab mereka bukan cuma diam, mereka sementara bernegosiasi, mereka sementara mengatur strategi perang, bagaimana mereka akan melawan Israel. Sehingga yang dikatakan oleh firman Tuhan, Israel akan kalah suatu hari kelak, dan disitulah terjadi yang namanya kiamat.
Berbahagialah kita orang Kristen yang mau berjaga-jaga, mau memperbaiki kerohanian yang tadinya setengah-setengah cari Tuhan menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang tadinya malas-malas beribadah menjadi rajin beribadah. Saudara, kalau saudara pada suatu hari kelak di hari penghakiman akan dilemparkan di api neraka, kami sebagai hamba Tuhan tidak lagi berhutang. Sekali lagi, pada waktu hari penghakiman dan Tuhan sebagai hakim memutuskan bahwa karena engkau tidak peduli dengan firman Tuhan, engkau menganggap enteng dengan berita firman, engkau menganggap enteng dengan serangan dari Israel ke Iran, saudara akan menanggung akibat yang sangat fatal, yaitu hukuman api neraka yang kekal. Kerusakannya luar biasa. Israel menyerang Yaman, Israel menyerang Palestina. Saudara, saya percaya, ini prediksi saya, bahwa negara-negara Arab pasti tidak akan berdiam diri. Sebagaimana ketika Israel menyerang Iran secara diam-diam, demikian juga Liga Arab, mereka akan menyerang Israel diam-diam. Inilah yang namanya perang. Bila perlu tidak harus kasih tahu. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sekali lagi, dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, ayat yang ke-22, Matius pasal yang ke-24, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat, tetapi akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan itu akan dipersingkat. Berbahagialah yang mendengar, walaupun saya tahu ketika firman Tuhan ini disampaikan banyak yang skip, tetapi yang tidak skip, yang mau mendengar, yang mau mengkoreksi rohaninya, oh iya ya, ini adalah bukan cuma berita biasa. Ada orang Kristen yang saya perhatikan di media sosial, mereka seru, siapa yang menang, siapa yang kalah. Saudara, ini bukanlah siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi bagaimana realisasi dari firman Tuhan. Penggenapan akhir zaman sudah ada di depan mata. Kalau kita menganggap ini perang yang biasa, berarti rohani kita biasa. Dan saya percaya berkat Allah tidak mengalir. Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam diri kita. Karena kita tidak membuka hati dengan Roh Kudus, kita akan tersesat, kita akan hancur. Saudara, hari-hari ini benar-benar hari-hari yang terakhir. Bahkan peneliti-peneliti berkata, di dalam dunia ini ditulis 24 jam. Tetapi para ahli, mereka melakukan penelitian, ternyata satu hari berputar bukan lagi 24 jam, tinggal 22 jam. Kalau kita anggap perang yang terjadi, yang sementara terjadi hari ini, hari Rabu, di hari ini, itu perang yang biasa. Ini bukan perang biasa. Saudara, perang dunia ketiga yang mereka, yang pengamat-pengamat berkata bersiap-siap. Iran berkata Israel harus menanggung akibat, Israel harus mendapatkan balasan. Nah saudara, hal-hal seperti ini perlu kita berbenah, perlu kita lebih setia, lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak lagi bermain-main, tidak lagi
minggu ini ibadah, minggu depan tidak. Tetapi mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita semakin mengasihi Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Dan kita bersyukur kita yang ada di Indonesia, ternyata kita tidak ditakdirkan negara yang terus berperang. Kalau kita aman, kalau kita damai, kalau kita tidak mengalami perang, itu kesempatan yang sangat indah yang Tuhan Yesus percayakan. Mari, firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu ini adalah jahat dan waktu-waktu yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.